Salam dalam kasih Kristus. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Minggu 11 Juni 2023. Sobat Rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, limpah syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di kehidupan ini. Layak hormat kemuliaan baginya. Dan sebagai orang-orang yang senantiasa mengalami kasih dan berkat Tuhan, kehidupan ini sebagai sebuah bentuk kebersyukuran dengan mencintai firman-Nya, dengan melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Firman Tuhan senantiasa ada untuk menjadi bahagian kita. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di hari ini. Dan juga sebagai rasa syukur kami senantiasa memperlengkapi diri dan kehidupan kami. Senantiasa mendekatkan diri kepada firman-Mu, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, layakkan kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 116 ayat 1-11, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Amin. Tema rehat di hari ini, Ia mendengarkan suaraku. Sobat rehat yang dikasihi dan pastinya diberkati oleh Tuhan, seorang pemuda yang suka hidup malas, lebih suka bersantai-santai di rumah dibandingkan berusaha untuk pergi mencari lapangan kerja ataukah untuk bekerja. Suatu hari ada seorang tua mengendarai motor melintas di sekitar rumahnya. Apa yang terjadi dengan si tua itu? Ternyata motor yang dikendarainya tiba-tiba rusak. Dan apa yang dilakukan si tua itu? Ia berteriak minta tolong kepada si pemuda itu. Tetapi apa respon dari pemuda itu? Ia sengaja tidak mendengarkan teriakan si tua itu, dan dalam hatinya dia mengatakan lebih baik saya bersantai. Toh itu urusanmu dan bukan urusanku. Sobat rehat,
Tentunya tidak demikian dengan Tuhan kita yang penuh kasih. Ia tidak akan bersembunyi pada orang yang membutuhkan pertolongannya. Daud yang sedang merasa terancam jiwanya benar-benar mengalami kebingungan bahkan ketakutan. Ia nyaris putus asa karena orang-orang yang ada di sekitarnya tidak ada lagi yang dipercaya untuk memberinya pertolongan. Bahkan dia mengatakan bahwa semua manusia telah menjadi pembohong. Apakah Daud juga terlena dengan kondisi di sekitarnya? Ternyata tidak. Daud justru menyadari bahwa Tuhan yang ia sembah berkuasa untuk melepaskannya dari ancaman yang sungguh hebat itu. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah penyayang dan pemelihara bagi orang yang sederhana. Untuk membalas kebajikan Tuhan atas dirinya, Daud berjanji untuk mengangkat piala keselamatan dan mengagungkan nama Tuhan. Seperti apa kalau kita mengagungkan nama Tuhan? Kita berikan tempat baginya untuk berbicara dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan sampaikan, kita berusaha untuk terus melakukannya. Sobat Rehat, tidak ada yang luput dari pergumulan, bahkan ada saatnya di mana kita benar-benar merasa tidak berdaya karena beratnya persoalan hidup yang kita hadapi. Namun percayalah bahwa firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Tuhan mendengar dan akan menolong pada waktunya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Tentunya dalam keteguhan iman, kita terus datang, kita terus berserah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sapaan firman Tuhan di hari ini. Ubah kehidupan kami Bapa dari dalam firman-Mu. Kiranya kami senantiasa mencintai firman Tuhan, selalu ada kerinduan berada di sekitar firman Tuhan. Bahwa jikalau firman Tuhan yang berbicara, maka kehidupan ini kami boleh jalan dan perankan. Bukan lagi menurut keinginan dan apa maunya kami, tetapi apa yang menjadi kehendak Allah bagi kami. Bapa di sorga, teruslah Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang bergumul karena rupa-rupa persoalan. Jangan biarkan mengikuti kehendak hatinya, berusaha mengendalikan diri, kemampuan, keterampilan, dan lain-lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan yang bergumul karena duka cita, Engkau Allah yang sungguh-sungguh sanggup menghiburkan. Sehingga sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman karena duka cita, tetapi tetaplah percaya dan berharap kepadamu. Bapa di sorga, tuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan, terpuji namanya, haleluya.